Nah, baiklah Ibu-Ibu, kita Google Scholar yang pertama, dan yang kita lakukan yang kita inputkan di kotak search ini memang adalah keyword, karena setiap artikel, baik itu internasional maupun nasional, dia saat mensubmit ke tempat publish-nya itu akan dimintakan keyword. Keyword itu adalah yang menandai dari judul artikel tersebut. Nah, biasanya yang dijadikan keyword itu adalah variabel penelitiannya, ataupun ruang lingkup dari populasi atau sampelnya, biasanya adalah itu. Dan juga biasanya juga bisa dengan metode penelitiannya seperti itu. Yang paling khas adalah yang kita masukkan adalah variabel penelitiannya, karena itu misalnya interest kita di mana. Misalnya kalau ibu-ibu nanti kan sudah mulai mengumpulkan topik-topik skripsinya ya Ibu. Ya, topik skripsinya yang diminta. Berarti kan interest dari topik penelitiannya itu yang akan dijadikan variabel penelitiannya nanti. Misalnya kehamilan dan diabetes. Nah, bikin saja dulu keywordnya kehamilan dan diabetes. Nah, ada diabetes mellitus, boleh seperti ini. Dengan sendirinya akan keluar hasil searching semua paper atau artikel yang sudah publish. Yang menangnya di Google Scholar ini, dia memang langsung terlink dari seluruh artikel yang ada di Indonesia, ya, yang sudah terpublish di Indonesia, jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Kalau di Google yang biasa, itu semuanya bersifat umum. Ada yang berita, ada yang gambar, ada yang ya website, ya, ada yang makalah, ada yang PPT. Nah, tapi khusus di Google Scholar ini adalah sifatnya adalah artikel, khusus artikel publikasi. Ya, kalau di Indonesia itu grade artikelnya dia memakai Sinta namanya ibu-ibu. Kalau di internasional kan kita kenal dengan Scopus, the Scopus 1, 2, 3, 4. Kalau di Indonesia ada Sinta terakreditasi, ada jurnal terakreditasi, ya, ada yang tidak terakreditasi. Yang tidak terakreditasi ini juga boleh kita gunakan, tapi memang untuk pengakuannya lebih diutamakan yang terakreditasi, ya. Terakreditasi misalnya Sinta, ya, Sinta ini ada dari 1 sampai 5 pula grade-nya Ibu. Semakin kecil grade-nya, 1 itu adalah yang paling tinggi, ya. 2, 3, 4, 5 sampai 6 yang terakhir kalau tidak salah. Tapi semuanya boleh kita gunakan, ya. Yang ini untuk penelusuran di artikel Google Scholar ini ada ketentuan yang bisa kita batasi. Ini rentang khususnya kalau kita ingin, karena kita digunakan harus 10 tahun terakhir ya Ibu, tinggal dibuatkan saja di sini 2000. Kalau 10 tahun terakhir kita berarti batasnya adalah 2012. Karena dari hasil keyword kita yang pertama ada 9.000 di sini. 9.666 artikel yang ada. Nah, itu untuk judul dengan keyword kehamilan dan diabetes mellitus, ini contohnya. Dengan judul yang lain, silakan di-search saja, nanti akan muncul berapa jumlah artikel yang ada di database Google Scholar ini. Karena kita butuhkan adalah yang terbaru, kita batasi rentang waktunya di sini. Sehingga kita lakukan lagi penelusuran seperti ini, berkurang dia 1.000. Tinggal ada 8.680. Dan ya, ini ada jenisnya, bisa disesuaikan, artikel kajian, relevansi menurut tanggal. Yang disediakan di Google Scholar ini ternyata untuk pembatasan searching database-nya hanya ini, Ibu-Ibu. Ya, terkait waktu, tanggal ini sepertinya tidak perlu kita batasi karena biasanya kita gunakan adalah rentang tahun. Dan dia semua jenis artikel kajian hanya satu pilihannya, yaitu artikel kajian. Dan silakan Ibu-Ibu bisa mendownloadnya. Cara mendownloadnya sudah bisa semua Ibu-Ibu?
Silakan dibuka saja linknya. Ya, udah ya. Bagi yang belum, silakan diperhatikan. Ya, silakan diklik saja judulnya. Jadi dia akan mengarahkan ke link jurnal publisher tempat artikel itu dipublish. Ya. Sehingga nanti ibu-ibu untuk mendownloadnya silakan dilihat saja tombol dicari. Memang dia berbeda-beda tampilannya dari masing-masing jurnal ibu-ibu. Di sini untuk mendownloadnya, kita lihat dulu open. Oh, ini sepertinya repository. Kalau repository ini memang dia tidak menyediakan full text. Jadi ada yang tidak bisa kita download. Kalau repository ini adalah biasanya itu karena hak kekayaan dari institusi kampusnya, yang biasanya yang disediakannya hanyalah ini yang bisa kita lihat, yaitu abstraknya. Kita coba apakah bisa ya. Sepertinya kalau repository ini jarang yang bisa. Oh, nah ternyata bisa ibu-ibu. Jadi ini ada view open-nya, ini disediakan open access ternyata repositorinya, silakan diklik satu-satu, ini bisa dilihat tinjauan pustakanya, ini dia, bisa di-download. Cara downloadnya ini, ada tombol seperti panah ke bawah, dan kita arahkan kursor di sana akan muncul kata download, silakan diklik itu nanti jika ingin mendownload. Ya, hasilnya ternyata juga boleh dilihat. Ini dia hasilnya. Contoh artikel yang lain. Ya. Kadang repository ini ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas ya. Kalau di UNAN biasanya terbatas, tidak bisa di-download untuk hasil full text-nya ibu-ibu. Nah, kalau contohnya jurnal seperti ini ibu-ibu, ini adalah artikel yang diterbitkan pada jurnal Bioteknologi Bioscience Indonesia. Ini judulnya sesuai dengan hasil, terhapus ya. Nah, ini dia. Nih, yang judul yang kedua, Telaah Komprehensif Diabetes Mellitus tentang Comprehensive Review Diabetes. Ini jurnalnya dan download nih. Biasanya disediakannya tombol PDF ini. Jika ingin mendownload, kita klik tombol PDF ini. Bisa langsung klik, bisa jika masih menginginkan halaman ini terbuka, silakan diklik kanan dan open link in new tab. Sehingga di new tab yang baru akan keluar jurnalnya seperti ini. Kalau Google Scholar sepertinya semuanya sudah bisa ya Ibu-Ibu? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Nah, yang menjadi masalah ini mungkin yang internasional ya. Internasional yang kita ada database yang di-free-kan. Cara mencari database, mungkin dicatat saja nama database-nya, ya database yang pertama yang bisa kita gunakan, yang umum digunakan, yang free adalah namanya PubMed. PubMed. Nah, dibuka saja Google-nya, dibuatkan PubMed di kotak search Google, kita search, dan ambil yang biasanya langsung di awal, keluar dia penelusuran awal, nama PubMed-nya. Ini HTTP-nya, https://PubMed ncbi.nlm nih dan government. Ini diklik saja PubMed. Nah, syaratnya kalau kita men-searching di database internasional, memang keywordnya adalah keyword bahasa Inggris. Nah, anggap saja kita semua awam dalam bahasa Inggris ya Ibu. Jadi kita gunakan saja Google Terjemahan. Sudah umum semuanya menggunakan Google Terjemahan ya Ibu-Ibu. Silakan kalau takut ya. Soalnya kalau salah saja kita membuat keywordnya, artikelnya tidak akan ketemu. Jadi kita gunakan saja bantuan Google Terjemahan. Nah, kita ketikkan ini. Jangan lupa bahasanya ditentukan terlebih dahulu yang di kotak sebelah kiri saya ini.
Nah, ini bahasa Indonesia, ya. Yang di sebelah kanan adalah hasil translate-nya. Kalau kita butuhkan dalam bahasa Inggris, kita pilih yang bahasa Inggris. Kalau tidak muncul bahasa Inggrisnya, silakan diklik ini panah pilihan ini, silakan dicari bahasa Inggris. Nah, silakan diketikkan keyword bahasa Indonesianya yang mau kita ambil adalah ini, yang bahasa Inggrisnya. Ya, contohnya ingin penelitiannya nanti tentang topik pregnancy dan hubungannya dengan diabetes. Nah, berarti keyword utamanya adalah kehamilan, yaitu pregnancy dan diabetes. Nih, tulisannya sama dengan Inggrisnya, yaitu diabetes. Nah, setelah dibuka PubMed ini, ya PubMed, nah, untuk mempermudah dia menyediakan kotak search-nya itu ada tulisan Advanced Search di sini, Ibu. Yang kita klik di sini Advanced Search. Jika kita klik yang Advanced ini, akan tersedia ini beberapa pilihan yang akan membantu memfilter dari hasil artikel yang kita inginkan nanti dari keyword yang kita masukkan. Yang pertama kita masukkan pregnancy tadi, ya, supaya tidak salah. Supaya amannya seperti ini saja, Ibu, langsung dikopikan dari hasil Google Translate-nya, pregnancy. Nah, dan di sini ada pilihannya. Ada ya di bagian add ini ada pilihannya and, or, atau not, ya. Nah, and itu gunanya adalah keyword kalau dengan and itu yang dihubungkan, misalnya pregnancy dan diabetes. Memang hubungannya diabetes dan pregnancy tersebut. Ada lagi pilihannya or. Or itu salah satu. Nah, ya, kalau salah satu, kalau pregnancy or diabetes berarti seluruh artikel yang terinclude pregnancy dan seluruh artikel yang terinclude diabetes. Kalau pregnancy dan diabetes adalah seluruh artikel yang hubungannya dengan kehamilan dengan diabetes, seperti itu. Jadi itu saja yang perlu diingat. Jadi kalau terkait variabel yang ingin dihubungkan, biasanya kata hubung yang kita gunakan adalah yang and ini, Ibu. Ya, kita klik and dan keyword yang pertama kita tuliskan di sini langsung masuk ke kotak query box-nya. Ini kotak keyword-nya, keyword yang pertama. Terus keyword yang kedua diabetes. Nah, kita kopikan saja, ya. Klik kanan copy boleh, Ctrl C juga boleh. Masukkan lagi ke keyword ini. Ya, N ya. Klik N lagi. Nah, sehingga bergabung dia di kotak keywords di bawah. Pregnancy and diabetes. Nah, jika ada keyword kedua, boleh keyword yang selanjutnya. Apalagi misalnya. Kehamilan, diabetes, hipertensi. Masukkan saja. Ya. Hipertensi Indonesia, hypertension di bahasa Inggris. Kita copy. Masukkan ke sini. Klik lagi N. Nah, dia bergabung dia. Pokoknya adalah pregnancy yang berhubungan dengan diabetes dan hipertensi. Nah, atau apa lagi? Kita contohkan 3 itu dulu. Di sini ada all field. Ini adalah lingkup dari keyword kita tersebut, bisa kita pilih kan. Kalau tahu nama autornya, nama autor yang dimasukkan di sini, ya, nama autor atau nama penulis, kita pilih autor, ya. Nah, kalau yang seperti ini, keyword kita sudah jelas ini. Kalau inginnya keyword ini berada di abstrak, nah, tinggal dipilih abstrak, atau juga di judul masukkan di nih pilihan title dan abstrak, ya. Jika keyword ini inginnya ada di text word di dalam artikelnya, tinggal dipilih text word seperti itu, ya. Biasanya karena kita ingin mencari jurnal sebanyak-banyaknya, kita ambil yang semua saja dulu, Ibu-ibu, ya, all field saja dulu, ya. Ini contoh yang tadi. Setelah selesai pilihannya di query ini, tekan
kita tekan tombol search ini. Search. Dari hasil tombol search ini, di sini ada pilihan lagi yang disediakan untuk membatasi artikel, hasil penelusuran artikel. Ini ada keterbatasan dari teks, ketersediaan dari teksnya. Jika ingin abstrak saja, silakan diklik abstrak. Ya. Ya, abstrak saja. Kalau ketersediaan abstrak saja ada 4.561. Ya. Tapi kan kita tidak mungkin yang abstrak saja, karena kita butuhkan adalah full artikel. Full artikel yang bisa di-download itu adalah yang free ini, Ibu. Free full text. Makanya ya biasa langsung saja kita checklist yang free full text ini. Tapi ya kalau yang full text ini dia ada yang free, ada yang berlangganan atau harus berbayar. Sebenarnya bagi yang free ini sebenarnya ada juga satu trik untuk bisa mendownloadnya. Ada namanya Skyhub. Skyhub. Pernah Ibu-ibu? Skyhub, tulisannya SCI Hub HUB. Kita pilih yang ini, Ibu. Yang kedua. Jika memang artikel yang kita butuhkan itu terkait topiknya hanya tersedia yang tidak free, ya, hanya itu yang mirip dengan penelitian yang ingin kita lakukan. Jadi kita ya bagaimanapun kan ingin mendapatkannya. Ya. Salah satunya bisa dengan ini. Kalau tidak bisa juga, tapi dengan Skyhub ini tidak semua juga yang disediakannya, tapi kalau tidak bisa tersedia, berarti kita harus menghubungi dari penelitinya. Karena di setiap artikel ini, dia pasti akan menyediakan dari kontak penelitinya. Contohnya, ini contoh yang cara mendownloadnya sama dengan Google Scholar tadi. Kita buka satu, contoh ya, kita buka satu, dan ya. Jika ingin baca abstraknya, silakan bisa dilihat di sini. Ya, minimal ini abstrak selalu disediakan untuk kita melihat. Untuk full text-nya kita lihat di samping kanan ini, Ibu. Ada 2 jurnal tempat mempublish dari judul ini. Ada full text open access dari MDPI, ada free full text dari PMC. Klik saja salah satunya. Nah, ini. Nah, klik salah satunya, bisa di sini, ada tombol download PDF. Kan terdownload dia, seperti ini. Nah, ini dia artikelnya. Nah, kita contohkan yang tidak free ya Ibu-ibu. Tidak free berarti semua full text. Tapi full text ini kalau dibuka, kalau full text ini termasuk yang free dan yang tidak free. Kita cari yang tidak free, coba. Nah, full text-nya free tidak ya. Kita lihat yang ini. Ini sepertinya access nih. Contoh yang tidak free nih. Dia katakan kita jika ingin artikel ini hubungi institusi Anda. Nanti institusi kita itu maksudnya adalah dia artikel ini dikhususkan untuk institusi yang berlangganan pada publis ini. Karena hubungi institusi itu berarti kita dimintakan password untuk login terlebih dahulu untuk mendownload. Yang kita butuhkan untuk
mendownload ini adalah nomor DOI-nya, Bapak Ibu. Kita cari, ada nggak ya? Kita lihat di Sci-Hub ini, boleh enter URL, boleh PMID atau DOI, atau nomor IDN. Kita coba enter URL-nya. Ternyata tersedia. Ya, di sini tidak bisa kita download. Nih, ya harus dibeli katanya, buy atau subscribe, ya, beli atau berlangganan. Nah, tapi setelah kita gunakan bantuan dari Sci-Hub, ternyata di sini tersedia dan bisa kita download. Oke. Nah, dan begitu juga dan ini 10 tahun terakhir ya. Bisa kita filter juga untuk penelitian 10 tahun terakhir atau ingin 5 tahun terakhir, bisa seperti itu. Ini yang untuk PubMed. Satu lagi ada juga yang bisa kita gunakan untuk yang gratis, namanya Biomed Central. Biomed Central. Ya, Biomed Central. Ya, yang ini kita klik ibu-ibu. Cara mendownload artikelnya langsung saja ke sini, ya. Nih, yang kaca pembesar ini untuk mencari kotak search-nya. Ya, kita buatkanlah yang tadi, keyword kita tadi. Mana keyword kita tadi? Ya. Tapi yang ininya kita hilangkan. Ternyata di sini hanya tersedia 51 artikel yang terkait keywordnya diabetes, pregnancy, and hypertensi. Ini juga disediakan batasan waktu jika ingin dibatasi from 2012 atau 2013 sampai 2022. Artikel type-nya semuanya saja kita ambil. Nama author, jika ada yang ingin spesifik author tertentu boleh dimasukkan, jika tidak kosongkan saja. Kita tekan tombol update result-nya. Nah, tinggal 43 yang dibatasi dari publikasi tahun 2013 sampai 2022. Nah, dan di sini langsung disediakan tombol download PDF-nya. Silakan diklik ini. Oke, seperti itu. Nah, dari 2. Nah, itu yang bisa secara gratis kita ambil di database search ya. Yang paling banyak adalah yang di PubMed ini, Ibu. Dan kemungkinan ada yang bisa diakses melalui keyword PubMed, ternyata judul yang sama juga terdownload di sini. Kadang seperti itu. Memang dia tidak PubMed dan Biomed Central ini adalah database akses. Jadi dia menyediakan atau melinkkan kita dari keseluruhan jurnal yang ada di internasional ya. Dan PubMed dan Biomed Central ini memang linknya adalah kepada jurnal-jurnal yang diakui atau publikasi yang diakui internasional gitu. Seperti ya sudah terindeks seperti itu, bukan jurnal-jurnal yang sembarangan seperti itu memang. Jadi jika ingin mencari jurnal-jurnal hasil internasional, jadi kita gunakan saja database dari salah satunya bisa PubMed ataupun Biomed Central, yang termudah itu. Dan permasalahannya lagi karena membaca isinya lagi ya Ibu-Ibu, karena bahasa Inggris kita tidak paham. Nah, oke.
Kita contohkan satu hasil download kita tadi tentang, kita download lagi satu ini. Oke, cara mentranslate-nya ke bahasa Indonesia lagi. Yang kita download ini kan dalam bentuk file PDF ya, Ibu-Ibu? Iya, Bu. PDF ini jika untuk mempermudahnya, kalau ya, di Google Translate ini yang biasa kita gunakan memang teks ya baru. Nah, apakah sudah pernah menggunakan Google Translate yang mengupload dokumen? Sudah, Bu? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu Sari, ternyata sudah. Oke. Di sini ya, di sini ada pilihan toolbarnya. Ini ada teks, memang teks yang kita kopikan ke sini, terus translate Inggris. Ada pilihannya di sini dokumen. Nah, ya. Namun, jadi kita ingin mentranslate satu dokumen langsung dimasukkan ke sini. Namun jika kita gunakan dokumennya PDF, terkadang itu berserakan ya, karena PDF itu punya ya jurnal ini kan masing-masing ada gaya penulisannya sendiri-sendiri, yang ada lambangnya, abstraknya, ada yang berbentuk koran, ada yang tidak berbentuk koran, seperti itu. Untuk mempermudahnya supaya hasilnya itu tidak terlalu berserakan, ya kita jadikan PDF-nya menjadi Word terlebih dahulu, seperti Ibu-Ibu. Sudah pernah Ibu-Ibu ya menggunakannya? Yang termudah adalah aplikasi secara online juga yang sangat membantu kita. Ada di sini nama aplikasinya I Love PDF, Ibu-Ibu. Sudah pernah Ibu-Ibu menggunakan ini? Sudah, Bu. Ya. Bagi yang belum, berarti ya bagi yang sudah, silakan kita gunakan semua aplikasi yang membantu kita. Ya, I Love PDF. Kita rubah dulu artikel yang kita download dalam PDF tadi menjadi Word. Nah, di sini pilihan comfortnya banyak, Ibu-Ibu. Merge ini adalah untuk menggabung PDF. Ada beberapa PDF yang ingin kita gabungkan menjadi satu. Contohnya, misalnya kalau membuat nanti tes skripsinya, covernya berbeda Word-nya. Di PDF kan pula satu. Ya, bab satunya pendahuluan berbeda lagi Word-nya. Di PDF kan juga satu. Nah, kan? Sampai bab terakhirnya kesimpulan. Ada beberapa, ada 6 PDF nanti kalau 6 bab kan. Ingin dijadikan jadi satu PDF, silakan digunakan merge ini. Ya, diklik saja merge, dimasukkan ke seluruh file PDF-nya 1 sampai 6. Nanti silakan diklik tombol merge-nya seperti itu. Yang kita gunakan sekarang adalah yang ini, merubah PDF menjadi Word ini. Silakan dilihat saja pilihan ini. Ya, PDF to Word, ya. PDF to Word, kita select file kita tadi. Ini artikel yang kita download, open. Jadikan Word. Nah, tekan download Word-nya. Jika tidak ditekan juga bisa otomatis, tapi jika ingin cepat selesai prosesnya, sudah disediakan download Word. Seperti ini, silakan diklik, dan akan terdownload artikel tadi dalam bentuk Word seperti ini. Ini dia. Ini yang versi PDF-nya, ini versi Word-nya. Kita lihat, semoga tidak berserakan. Nah, ini dia. Ini yang versi Word-nya. Nah, kalau Word ini kan sudah bisa kita mengeditnya, jika ingin diedit. Jika sudah seperti ini, nah baru kita gunakan bantuan Google Terjemahan untuk mentranslate artikelnya. Ya. Sama dengan Google Translate, tapi dipilih yang toolbar dokumen. Ya. Deteksi bahasanya Inggris Indonesia, jelajahi komputer kita untuk mencari file tadi. Nih, file yang Word masukkan, open, terjemahkan. Download terjemahan.
Ini hasil downloadnya. Ini. Nah, ini bahasa Indonesianya Ibu-Ibu. Ya. Namun karena ini yang mendownload, yang mentranslate adalah mesin ya Ibu-Ibu, terkadang ada beberapa kata yang perlu kita rapikan bahasanya seperti itu. Itu peran dari the role of peran dari oksidatif, ya, oksidatif stress. Mungkin ini kita rapikan saja lagi bahasanya. Jangan kita ambil bulat-bulat seperti itu Ibu-Ibu. Tapi ini sudah sangat terbantu kita. Ya, semua bahasa Inggrisnya sudah tertranslatekan dalam bahasa Indonesia. Tinggal kita membacanya dan meramunya dalam bahasa Indonesia yang benar. Tuh. Dan ini kenapa dia putus-putus seperti ini? Ini dikarenakan dengan template dari artikelnya, Ibu-Ibu. Ada yang berbentuk gambar ini, yang gambar ini tidak bisa ditranslate sehingga dia hilang-hilang di hasil Google Translate. Yang bisa ditranslatekan Inggris ini adalah yang berbentuk kata yang memang diketikkan. Kalau kata tapi dia dalam berbentuk foto dia tidak terdeteksi di Google Translate sehingga dia hilang. Nah, ini ada ternyata. Oke. Silakan dirapikan saja. Oke, Ibu-Ibu bisa ya Ibu-Ibu? Insya Allah bisa, Bu. Bisa, Bu. Untuk artikel selesai. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini dulu Ibu-Ibu? Terkait searching artikel? Atau ada yang pernah men-searching artikel tapi ada kendala? Kendalanya di mana? Ya, kemarin kami terkendala tuh. Di mana, Bu Is? Pas mata kuliah Bu Deti, Bu. Jadi kami nggak ngerti, banyak yang nggak ngerti, Bu, karena bahasa Inggris, Bu. Oh, ya, kan nanti ditranslate saja. Sudah bisa ya ditranslate ya, Bu? Ya, sekarang udah bisa, Bu. Oke. Untuk searching untuk mempermudah searching artikel ini kan kalau kita gunakan internet ya Ibu-Ibu, dia memang harus full internet kita Ibu-Ibu kalau untuk mendownload artikel. Tapi kalau di internet kan kita tuju masing-masing kepada database-nya, baik ke PubMed, melalui PubMed, Biomed Central, melalui Biomed Central, ataupun ada yang bisa nanti ditemukan yang free, nah silakan ditelusuri dari kotak search-nya. Ada juga kita bisa menggunakan aplikasi ini. Paris ini Ibu. Paris. Nanti akan saya share juga di Google Classroom masternya. Nanti Ibu-Ibu bisa download dan instalkan ke laptop Ibu atau di komputer Ibu-Ibu masing-masing. Di Paris ini nggak perlu kita tuju lagi. Ini disediakan beberapa macam database yang bisa kita manfaatkan di sini. Ada Crossref, ada Google Scholar, ada Google Scholar Profile, ada PubMed juga, OpenAlex, Scopus, Semantic Scholar, atau Web of Science. Ya. Ada 8 ini. Dan di sini hampir sama dengan caranya dengan yang tadi, tapi dengan satu aplikasi ini saja kita bisa langsung pilih saja. Misalnya contohnya kita pilih Scopus. Jika ingin ya Scopus ya, tinggal dipilih Scopus. Ya, ini ada kotak-kotak search yang disediakan untuk kita memasukkan keyword yang kita inginkan. Jika dikenal autornya, silakan masukkan ke sini. Jika tidak kenal, kosongkan saja. Nah, ya minimal ini keywordnya seperti tadi, pregnancy, and diabetes.
Tahunnya kita batasi. Nih, kalau ada 2012-2022. Tapi dia ada keterbatasan juga, Ibu-ibu. Kita coba apakah ada, ditemukannya, dia bisa mendeteksi. Kita search. Ini apa katanya? Scopus access require free. Oh, dia meminta ini, Ibu, ternyata. Kita tidak punya ini. Ternyata tidak bisa kita gunakan ini. Kita gunakan saja yang lain. Ambil yang Web of Science. Apalagi nih? Science refers to science session can be done. Ternyata ini harus berlangganan juga, Ibu-ibu. Kita tidak punya username dan passwordnya untuk mengakses ini. So, PubMed sajalah yang paling aman. PubMed yang paling aman dan gratis. Gimana salahnya ini? Pregnancy. Itu oke. Oh, ini keluar dia. Namun kelemahannya memang nanti cara melihat artikelnya, nih, kita dapat 597 paper, dan cara mengambil artikelnya, kita klik saja ini, dia akan nyambung. Open article in browser. Klik kanan open article in browser. Contohnya salah satu, Ibu-ibu. Jadi langkahnya hampir sama. Oke, itu mungkin itu untuk artikel. Tapi sumber data kita tidak hanya artikel ya, Ibu-ibu. Bisa pustaka, bisa juga kalau ingin mencari terkait mengumpulkan latar belakang kan kita perlu data. Data tentang permasalahan kasus. Nah, kalau membuat latar belakang itu kan mulai dari permasalahan kasus di dunia, terus di benua Asia, terus baru di negaranya Indonesia, baru ke ke pulaunya, provinsi sampai kota dan puskesmasnya. Nah, kalau untuk kasus-kasus dunia, silakan kita buka sendiri website WHO. Ya, sudah pernah buka website WHO, Ibu-ibu? Sudah, Bu. Nah, ya, sudah sering ya. Nah, untuk data, silakan di search di sini. Ya, data global health estimate. Silakan dipilih data collection. Atau apapun bisa di sini. Silakan dibuat di sini.
Atau yang lebih mudah. Oh, ya. Atau ambil yang key facts-nya, Ibu. Dia ada ringkasannya berupa key facts. Key facts WHO. Ini contoh salah satu. Silakan dimanfaatkan saja apapun di sini yang bisa di-searching. Kalau di Indonesia, untuk profil kesehatan Indonesia, nah, pernah di-download Ibu-Ibu? Didengar pernah Bu. Nah, ya. Ini nanti kan dibutuhkan ini untuk di berlatar belakang terkait penggambaran masalahnya, ya terkait perkembangan kasus 3 tahun terakhir. Silakan untuk Indonesia bisa nih yang terbaru yang tahun sekarang adalah yang 2021. Yang terbitnya di 2022 ini terkait data 2021. Ini bisa dijadikan sumber data untuk gambaran permasalahan untuk wilayah Indonesia. Tersedia mau demografi, kesehatan ibu dan anak, juga ada fasilitas KBM. Ini daftar isi. Ya. Ada di sini semua datanya, Ibu-Ibu. Nah, jika ingin tahun sebelumnya, ya dicatat saja. 2020, ini 2021, berarti 2020. Jadi nanti bisa diambil perbandingan data beberapa tahun. Ya. Kalau yang Sumatera Barat, silakan diambil di website Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar. Yang Dinas Kesehatan Kota, begitu juga. Ada profil kesehatannya di masing-masing kota. Dinkesprov. Di bagian download biasanya disediakan untuk mendownload data. Profil. Jaringan kayak. Oh, yang Kota Padang. Profil kesehatan.
downloadnya. Jadi itu beberapa dokumen yang sangat membantu sekali dan sangat kita butuhkan dalam menyusun latar belakang dan juga membuatkan data-data dukungan dalam menyusun kenapa kita mengemukakan ide penelitian yang ingin kita lakukan tersebut. Mungkin itu terkait penelusuran artikel. Ada yang ingin ditanyakan, Ibu-Ibu? Bu, bertanya Bu, yang Silakan. terkait yang data Indonesia tadi Bu, bisanya kita mau mencari data AKI gitu Bu, di bagian mananya kita mencari Bu? Kan soalnya banyak itu halamannya Bu. Makasih Bu. Profil Indonesia. Oke, tadi Ya, sudah Bu. di-download belum ya? Kita download. Setelah kita download, kita buka, Ibu. Cara mudahnya, yang paling mudah ini kita manfaatkan ini, search-nya. Ya, kita buatkan. Kalau tidak ada AKI, singkatan AKI, berarti angka kematian ibu ya, Bu. Kematian. Angka kematian ibu. Ternyata ada di halaman 100 katanya. Tapi ada 3. Maaf Bu, suaranya berbenturan sama PC Bu. Oh ya, sebentar. Kita Siapa namanya? Messi lah. 50 ya. Oke. Oh ya. Ini kan ada 480 halaman. Jadi Ibu-ibu kalau ingin cara cepatnya, ya kita gunakan ini. Kaca pembesar ini adalah lambang untuk kita membantu penelusuran. Ya. Jadi bisa gunakan ini, ya. Sesuaikan katanya. Ini ada 5 tulisan terkait angka kematian ibu. Pertama di daftar isi. Nah, silakan. Yang kedua, di halaman ini. Terkait ini. Ini di halaman apa nih? Di halaman 2. Untuk tabelnya, teruskan saja penelusurannya. Nah, ini gambarnya. Maka nanti ini tidak perlu dibaca untuk ke 480 halamannya, Bu. Bisa seperti itu. Begitu juga di file-file yang lain. Nah, kalau tidak ada lambang ini ya, kata kaca pembesarnya, silakan di file tersebut tekan saja Ctrl F, Ibu. Ctrl F yang Fanta. Di laptopnya akan keluar sendiri kotak search-nya untuk membantu kita mencari kata keywords-nya. Seperti itu. Oke, seperti itu Bu Dela. Ya, Bu Dela tadi. Ya. Bu, ya Bu. Berarti data AKI itu kan itu contohnya tahun 2020 ya Bu. Ternyata AKI yang ditampilkan terakhir 2015. Berarti enggak selalu terbang gitu. Dia kira misalnya 2022 gitu Bu. AKI terakhirnya ada yang 2021. Oh, itu. Bisa. Kita lihat tabelnya Bu Dela. Biasanya disediakan itu tabelnya. Ctrl F. Oke. Enggak ada disediakan di sini. Kita lihat lampirannya lagi. Gambar.
Data kematian ibu. Ini ada, Bu. Lampiran 21. Jumlah kematian ibu menurut provinsi tahun 2019 sampai 2020. Kita buka lampirannya. Biasanya lengkap itu, Bu. Jadi kalau ingin data sebelumnya, berarti kita download di file yang 2020. Berarti dia sediakan yang 18-19. Gitu. Kita lihat ya, lampiran 21, jumlah kematian ibu menurut provinsi. Lampiran 21, lampiran 19, lampiran 20, ini lampiran 21, Bu. Ini 2019, Sumatera Barat ada di sini, jumlah kematian ibunya 116, 2020, jumlah lahir hidup, kematian ibunya 125. Ya, ada tersedia, Bu. Baik, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Ya, silakan di-download profil Kesehatan Indonesia-nya. Dia setiap tahun ada terbit. Sampai yang terbaru sekarang adalah yang terbitan 2022 tentang data 2021. Ini data 2021. Di lampiran 21 ya. Ada kendala lagi, Bu, yang terkait pencarian data? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Bu Is. Bu, seandainya kayak gini nih, Bu, kan kita buat jurnal, Bu, kan dari WHO dulu kan, Bu. Itu tuh bisa kita ambil saya di jurnal orang, atau kita langsung ke WHO-nya dia, gitu, Bu. Oh, terkait pengutipan daftar pustaka ya, Bu? Ya. Untuk kepustakaan itu, jika kita bisa men-search sumber utamanya, kita utamakan ambil dari sumber utama. Tapi jika tidak bisa, ya, berarti kita gunakan adalah sumber yang kita dapatkan tersebut, tapi kita buatkan dalam penulisannya. Ya, berarti diambil dalam, misalnya, WHO dalam penelitian Della Julita, seperti itu. Penulisannya dibuatkan seperti itu kata-katanya. Misalnya dibacanya di artikel Budela, seperti itu. Tapi adalah data WHO. Berarti WHO dalam Della Julita tahun 2022, seperti itu. Tapi sebaiknya, karena cara menelusurinya dari mana Budela dapat data tersebut, Budela pasti akan mencantumkan link sumber data WHO-nya di bagian kepustakaannya. Berarti dilihat daftar pustaka Budela untuk men-search sumber utamanya. Seperti itu, Bu Is. Kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi, Bu Ibu, sebelum kita lanjutkan ke review artikel lagi. Baiklah. Kalau tidak ada, kita lanjut ke review artikel. Tadi kita sudah belajar tentang cara mencari artikelnya atau sumber yang kita inginkan untuk diambil data terkait untuk mendukung dari topik penelitian kita. Nah, selanjutnya diapakan lagi? Memang harus kita baca dan kita lakukan literatur review. Ya, sumber bacaan tadi itu gunanya adalah ini, untuk kita tentukan kredibilitasnya dan memang artikel yang kita ambil itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seperti yang di EBP kemarin ya, kita belajar tentang ada tahap ke berapa itu, ada quality appraisal. Itu penilaian kualitas dari sumber penelitian. Ini sumber-sumber yang bisa kita gunakan untuk yang kita lakukan literatur review, seperti database tadi terkait ya data tersier, yaitu yang kita ambil dari publikasi artikel ataupun jurnal ataupun proceeding.
Ya. Kalau artikel itu adalah berbentuk papernya Ibu-ibu. Dari kalau kumpulan paper itu adalah biasanya bisa dikatakan jurnal, karena jurnal tempat artikel itu terbit. Ya, kalau proceeding biasanya itu adalah bentuk dahulu. Kalau jurnal dan artikel sekarang kan sudah berbasis online database dan open access. Kalau dulu kan belum ada online, belum ada open access, ya, belum ada internet. Dulu biasanya orang itu mempublishnya melalui proceeding, dibukukan. Kayak istilahnya bentuknya dia hampir sama jurnal juga, tapi dia bentuknya cetak, itu yang dikatakan proceeding. Nah, sumber lain, kita juga bisa gunakan seperti website yang WHO tadi, instansi, ya, yang memang itu diakui kebenaran datanya, dan yang mengumpulkan datanya adalah orang-orang pakar di instansi tersebut. Seperti di Puskesmas, kan dikumpulkan langsung dari bidang wilayah, dikumpulkan datanya sehingga bisa dijadikan satu laporan Puskesmas terkait data dari lingkup kesehatan wilayah kerja Puskesmas tersebut. Terus selain itu, selain website, kita juga bisa gunakan dari majalah. Nah, majalahnya tertentu majalah yang ilmiah ya Ibu-ibu, bukan majalah komersial atau yang gosip-gosip seperti itu tidak bisa. Ya, atau koran. Koran itu kan juga beritanya berupa fakta yang dikumpulkan oleh orang yang profesional berupa wartawan seperti itu. Terus yang dari berita kita juga misalnya dari berita nasional yang kita akui dari siaran publikasi seperti Liputan 6 kan itu juga punya websitenya tersendiri. Nah, itu boleh kita ambil di situ. Ya. Pamflet clipping ya, pamflet yang clipping ini ya kalau yang dikeluarkan oleh instansi, misalnya pamflet dari Kemenkes itu boleh kita jadikan sumber ya, atau pamflet dari WHO seperti itu boleh kita jadikan sumber data juga yang kita gunakan referensi ya. Abstrak penelitian itu sudah tentu sekali karena dari untuk langkah pertama yang kita baca dari artikel itu untuk melihat lebih lanjut sebelum kita review adalah kita baca abstraknya. Nah, abstrak itu tergambar semua intisari atau ringkasan dari hasil penelitian. Di abstrak itu ada terkait paragraf tentang latar belakang, ada terkait tentang tujuan penelitiannya harus tergambar juga di abstrak. Memang komponen abstrak itu adalah latar belakang penelitian, ya, terkait permasalahannya, kenapa diangkat judul tersebut, ada tujuan penelitiannya untuk apa, terus ada metode penelitiannya terkait populasi sampelnya, hasil, dan juga kesimpulan. Itu semuanya ada ringkasannya di abstrak. Ya, abstrak yang baik semuanya mencakup itu, baik internasional dan maupun nasional. Ya. Terus ada proceeding, ini merupakan literatur yang ditulis, ya sama ya. Tapi satu institusi yang sama, biasanya proceeding ini dalam bentuk cetak. Ini yang kita lakukan dalam mereview literatur, yaitu kita pada proses quality appraisal of research, atau kita menilai dari kualitas penelitian. Ya. Yang kita lakukan adalah ini, penilaian kritis, yaitu proses sistematis untuk menguji validitas, hasil, dan relevansi dari sebuah bukti ilmiah atau hasil penelitian yang ada sebelum kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Ya. Baik itu pengambilan keputusan dalam membantu kita memberikan pelayanan atau pengambilan keputusan dalam kita sebagai bahan penunjang dalam hasil penelitian kita, gitu ya. Dan peneliti critical appraisal ini merupakan salah satu keharusan bagi seorang klinisi, ya, dalam menerapkan atau jika ingin menerapkan suatu pengetahuan baru atau praktek yang baru yang ingin diaplikasikan dalam sehari-hari. Nah, dalam kita melakukan pelayanan kan kita harus sesuai SOP-nya, harus tahu standarnya, ya, harus tahu batasan-batasannya, nah, sehingga memang nanti bisa dipertanggungjawabkan pelayanan yang kita berikan tersebut. Bagaimana cara kita bisa mengetahui data-data penelitian itu berkualitas, baik dan layak untuk dipercaya? Nah, itu yang kita lakukan di quality appraisal ini. Dan bagaimana kita memutuskan penelitian mana yang bisa kita percaya jika seandainya kita temukan dua data dengan topik yang sama tapi kesimpulannya berbeda. Mana yang kita pilih? Ya. Atau kedua-duanya kah? Atau memang salah satu bisa kita abaikan karena kualitasnya lebih rendah atau
Bagaimana seperti itu. Ya. Ini adapun evaluasi dari critical appraisal, dia meliputi ini. Yang pertama yang kita nilai relevansi, yaitu keterkaitan dengan topik yang ingin kita bahas, atau topik penelitian kita, atau keputusan yang kita ambil dalam melakukan pelayanan. Relevan atau tidak? Kalau tidak relevan berarti tidak sesuai sumbernya. Bisa kita eksekusi atau kita abaikan. Ya. Yang kedua, kita lihat penelitinya, ya. Penelitinya apakah ada orang yang terpercaya, terkemuka, ya. Apakah masih sudah pakar atau masih pemula, ya. Terus terkait tempatnya, apakah dia dari instansi tertentu atau masih mahasiswa atau bagaimana, itu kan bisa kita lihat kepakarannya tersebut. Oke, yang apakah dari memang dari orangnya terjadi, autornya kita nilai. Nah, dari autornya itu biasanya di setiap artikel akan ada informasi tentang itunya, asal dari penelitinya. Itu apakah ada universitas atau dari Kemenkes, pasti ada itu afiliasinya. Dicantumkan afiliasi dari autor tersebut. Dan juga ada kontak person dari autor tersebut. Minimal adalah emailnya. Ya. Selanjutnya dari sponsor. Nah, sponsor, sumber dana melakukan penelitian tersebut. Ya. Dana ini dalam penelitian, ya, untuk melakukan penelitian yang bagus, ya, itu pasti menggunakan dana yang besar. Ya. Jadi biasanya kalau penelitian-penelitian yang disponsori oleh misalnya hibah dari Kemenkes, hibah dari WHO, hibah dari dana apa, yayasan apa, itu biasanya kan dalam hibah tersebut dananya besar. Dan jika sudah mendapat hibah berarti topik penelitiannya itu sudah melalui seleksi, ya. Kan dia untuk mendapatkan hibah itu kan dilombakan juga. Tidak semua yang diberikan hibah. Berarti sudah terseleksi layak untuk dilakukan penelitiannya. Ada reviewernya untuk meluluskan dia sebagai topik yang bisa mendapatkan hibah. Jadi sumber dana itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Nah, ada lagi penelitian ini yang dilakukan dengan dana sendiri atau swadaya, seperti ya mahasiswa kan nanti swadaya itu, ya dana sendiri. Dan itu dananya juga terbatas sehingga nanti metode penelitiannya juga terbatas dan jumlah sampelnya juga terbatas. Kalau sudah mendapatkan hibah, ya sampelnya bisa besar, ya metode penelitiannya bisa lebih berkembang, ya ataupun nanti bentuk eksperimennya lengkap dengan alat-alat sesuai dengan kebutuhannya yang bisa di-cover oleh dana hibahnya. Kalau dana swadaya itu berarti dana sendiri, berarti akan ada keterbatasan dalam pembahasan penelitiannya atau hasil penelitiannya. Selanjutnya, yang kita lihat adalah rancangan penelitian, ya, sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, berarti kita lihat permasalahannya, tujuan penelitiannya, metodenya. Apakah metodenya sesuai untuk menjawab dari pertanyaan penelitiannya. Nah, metode penelitian, kan kita kemarin kita bahas di EBP ada piramida klinisi dalam pemutusan metode penelitian. Ada hierarkinya. Hierarki paling bawah adalah ya, pendapat expert. Ya. Yang kedua, hierarki yang di atasnya, metode yang lebih diakui hasilnya. Nah, bisa nanti ke primer study, ya, atau penelitian dengan metode ya, cross-sectional kah dulu. Nanti lebih ditingkatkan lagi, bisa case control. Jika lebih cocok untuk keabsahannya lebih diakui bisa eksperimen, ya. Ternyata untuk pembahasan lebih lanjut dibutuhkan systematic review lebih tinggi lagi keabsahan hasilnya sehingga bisa nanti yang terakhir bisa dengan meta analisis misalnya sesuai dengan hierarki dari keabsahan hasil penelitiannya yang semakin diakui seperti itu. Yang terus dilihat dari performance penelitian, keandalan dan juga dari definisi operasional. Nah, itu disesuaikan juga. Karena variabel ini kita untuk mengukurnya itu dijelaskan dari definisi operasional masing-masing variabelnya. Bisa saja ya
penelitian tentang ibu hamil juga, tapi dalam penelitian ini ibu hamilnya khusus untuk ibu hamil muda, sehingga definisi operasionalnya ibu hamil muda mungkin didefinisikan adalah ibu hamil yang dengan anak pertama saja, seperti itu. Di tempat yang lain, topik yang sama, ibu hamil juga, ternyata semua ibu hamil. Berarti dari yang muda sampai yang pokoknya ibu hamil, anak 2, 3, dan 4 dimasukkan. Jadi definisi operasional itu disesuaikan dengan topik penelitian kita. Terus metode analisa datanya sesuai tidak dengan jenis datanya, ya, sesuai dengan tujuan penelitiannya. Itu kalau sesuai berarti valid hasilnya. Jika tidak sesuai, mungkin bisa kita cari penelitian yang lain yang lebih bisa diakui hasilnya, seperti itu. Dan kita lihat di pembahasannya. Di pembahasannya ini harus ada dibahas tentang hasil penelitiannya dan perbandingannya dengan teori, ya, pembahasan dari terus perbandingannya juga dengan penelitian sebelumnya, baik itu penelitian yang sama hasilnya, baik dan juga yang penelitian yang tidak sama hasilnya. Itu ada di pembahasannya. Dan ada bahasan dari penelitinya kenapa bisa hasilnya sama dan kenapa hasilnya tidak sama. Semuanya dibahas di pembahasan. Dan kita lihat dari kesimpulan pembahasannya tersebut. Itu yang kita evaluasi untuk menentukan suatu artikel ini apakah layak kita gunakan sebagai referensi dalam baik itu pengambilan keputusan atau dalam mendukung data riset yang akan kita lakukan. Nah, ini fungsinya ya, secara sistematik untuk mengevaluasi atau menilai dari literatur ilmiah itu sendiri. Yang kedua, sehingga tujuannya supaya kita bisa memilih literatur yang baik ya untuk mendukung dari proses pengambilan keputusan kita atau dari penelitian kita. Selanjutnya untuk memutuskan manakah artikel yang akan mempengaruhi pekerjaan yang akan dilakukan. Contohnya ya, jika ada informasi yang terbaru yang harus segera diterapkan dan keabsahannya ternyata valid, maka bisa mempengaruhi pekerjaan. Jadi segera harus diterapkan berarti akan mempengaruhi SOP pekerjaan kita. Nah, gitu. Selanjutnya memisahkan penghalang antar peneliti dengan hasil penelitian. Nah, selanjutnya akan mendukung dari perkembangan evidence-based practice. Ini yang akan kita lakukan dalam mereview jurnal. Ya. Kenapa kita lakukan review jurnal ini adalah tujuannya untuk mempermudah dalam membahas inti dari hasil penelitian. Nah, langkahnya ada 3. Ya, pertama, kita temukan dulu papernya, artikelnya, dengan cara men-searching dari database yang ada. Setelah dapat, kita baca keseluruhan isi papernya. Dan untuk mempermudahnya, ada poin-poin tertentu nanti yang kita fokuskan untuk membaca. Ya. Dari abstraknya, apa yang diambil, dari pembahasannya, apa yang diambil, ya. Dari kesimpulannya apa yang diambil. Jadi poin-poin itu yang ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Setelah kita baca, kita tulis kembali dengan bahasa sendiri intisari hasil review dari artikel tersebut. Itu yang kita lakukan dalam review jurnal ilmiah. Nah, ini langkahnya. Ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita cari dulu literaturnya, terus baru nanti kita baca, kita lakukan tulis laporan, ya, laporan hasil review. Ini yang kita dalam penulisan artikel, nah, seperti yang kita lakukan sebelumnya, bisa dengan internet, bisa dengan pustaka. Dari internet bisa kita manfaatkan dari jurnal database yang ada. Kalau nasional dianjurkan Google Scholar, ya. Kalau yang untuk mempermudah, kalau database internasional yang mudah, yang gratis ada PubMed atau Biomed Central tadi. Dan kenapa perlu kita lakukan literatur review ini? Karena ini tidak semua artikel itu bagus dan layak dijadikan rujukan. Nah, itu makanya perlu kita lakukan quality appraisal of research tadi, atau proses. Nah, ini yang perlu kita, beberapa yang ada 8 poin yang perlu kita perhatikan dalam mereview artikel. Yang pertama, ini dasarnya menjadi dasar kita ya, jangan pernah percaya
bahwa sebuah paper itu perfect, ya. Karena dalam melakukan penelitian pasti peneliti itu menemui beberapa keterbatasan, baik keterbatasan waktu sehingga dia tidak bisa mengumpulkan sampel yang besar, baik keterbatasan dana, ya, baik keterbatasan dalam melakukan metode, dalam melakukan analisa, pasti ada keterbatasannya. Dan penelitian yang baik biasanya itu dikemukakannya dalam artikelnya, keterbatasannya adalah di mana, dan keterbatasan itu nanti akan disarankannya. Pasti ada penelitian. Disarankan untuk penelitian lebih lanjut bisa melakukan ini, sehingga hasilnya lebih, ya pasti ada menyarankan untuk peneliti selanjutnya. Yang kedua adalah, ya, setelah kita, pertama memang kita lihat kerelevanannya dari judul terlebih dahulu, Ibu. Apakah judulnya sesuai dengan topik atau interest topik penelitian kita. Ya. Setelah dari judul, kita baca adalah abstraknya. Nah, abstraknya, ringkasan dari abstrak akan tergambar tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian yang dijawab oleh peneliti. Dan juga metode dari penelitiannya juga digambarkan berikut dengan jumlah sampel, populasi, dan hasilnya di sana ada. Jika sudah sesuai abstraknya, berarti kita lakukan lagi membaca keseluruhan full text. Jika abstraknya tidak sesuai, berarti tidak kita baca lagi, kita eksklusi. Ya. Di bagian keseluruhan full text, bagian selanjutnya yang kita lihat adalah ini, bagian introduction atau bagian pendahuluannya. Di pendahuluan itu yang kita catat poin-poinnya ini, apakah masalah yang ingin dijawab oleh autor tersebut. Nah, bagaimana autor menggambarkan latar belakang masalahnya di artikel tersebut. Itu yang kita jadikan satu poin yang kita catat. Yang selanjutnya, apa tujuan riset dari autor tersebut? Dari permasalahan yang ditemukan, apa tujuan yang ingin risetnya dilakukan tersebut. Yang selanjutnya, mengapa autor memilih problem tersebut? Ya, apa alasannya? Sisi mana yang menarik yang diangkat oleh autor dalam artikelnya tersebut? Nah, itu yang kita ambil. Nah, selanjutnya, di mana letak originality penelitiannya? Nah, ini kemarin ada yang bertanya, Bu, apakah topiknya boleh sama dengan penelitian terdahulu? Nah, itu kan kemarin sudah terjawab juga. Ya, bisa sama, tapi ada alasan kenapa penelitian yang sudah ada terdahulu perlu diangkat kembali. Nah, itu masalah ini, originality-nya. Nah, itu. Apakah dulu hanya terjadi pada kelompok umur 30 sampai ke atas? Ternyata dengan permasalahan yang sama ditemukan kasus baru di usia bawah 30. Nah, makanya perlu dilakukan penelitian lagi dengan topik yang sama, tapi sampelnya dengan lingkup yang berbeda. Itu originalitasnya. Nah, bisa seperti itu. Atau, ya, dari mana kita ambil originalitas tersebut? Itu yang tergambar dalam latar belakang kita. Dari data-data yang kita kumpulkan untuk mendukung kenapa memang perlu lagi penelitian topik yang sama ini kita angkat. Seperti itu. Terus, apakah penelitian itu mengemukakan satu pendapat baru terhadap masalah yang ada, ya, mendukung dari originalitas itu, atau metode yang sudah ada untuk memecahkan satu aplikasi baru, itu, ya, atau dengan topik yang sama dulu metode penelitiannya hanya sampai cross sectional. Cross sectional itu kan berarti dari hierarki penelitian hasilnya masih bersifat dasar. Tapi sekarang dengan topik yang sama, ingin dilanjutkan dengan metode case control atau metode systematic review, meta-analisis, sehingga hasilnya bisa lebih dipercaya. Itu juga boleh. Yang selanjutnya, setelah bagian introduction, kita lihat dari bagian metode penelitiannya. Ya. Dilihat kesesuaiannya, apakah sesuai untuk mencapai tujuan, apakah tidak. Ya. Dan sambil kita menelaah ini, ya, selain kita catat apa dari yang kita temukan dari artikel, jika ada saran-saran tertentu, itu juga kita cantumkan. Sebaiknya misalnya ada saran dari kita, pendapat kita, ya, ditemukan metode dalam artikel ini adalah ini. Sebaiknya untuk mendukung ketercapaian dari tujuan penelitian,
pada penelitian selanjutnya bisa digunakan metode yang ini. Nah, kita tambahkan catatan tertentu. Bisa jadi seorang reviewer yang baik biasanya akan memberikan saran-saran yang lebih mendukung seperti itu. Untuk hasil dari artikelnya bisa lebih baik. Terus juga dilihat ini, apakah metode dapat diulang dengan parameter yang jelas. Nah, itu. Dalam artikel itu apakah dia menggambarkan metode penelitiannya dengan jelas, sehingga nanti jika orang ingin melakukan penelitian yang sama di tempat yang lain di tempatnya, itu bisa dia mengulangnya dengan penjelasan yang ada di artikel tersebut. Itu bisa diulang dengan parameter yang jelas, sehingga bisa dipraktekkan juga dengan orang yang lain dengan topik yang sama, yang interest juga terhadap dari artikel yang sudah ada tersebut. Itu di bagian metode penelitian. Selanjutnya di bagian diskusi atau bagian pembahasan, ya, setelah baik hasil dan pembahasan, itu yang kita lihat ini. Solusi apakah yang dipakai autor untuk menjawab pertanyaan risetnya. Itu terkait apa metode analisa datanya. Ya, bagaimana hasil analisa datanya itu. Apakah kalau dia eksperimen, apakah berhasil eksperimennya? Kalau dia penelitian komunitas, apakah sesuai dengan teori, ada hubungan atau tidak? Nah, itu. Ya. Itu dibahas di bagian diskusi. Nah, dan apa saja dari hasilnya tersebut dijelaskan secara jelas dari dia melakukan analisa dari datanya tersebut. Terus apakah ada contoh eksperimen yang tidak berhasil? Ini wajib ada, karena seperti yang sebelumnya, paper itu tidak semuanya perfect ya, karena ada penelitian, ya semua penelitian itu pasti tidak sempurna, ada keterbatasannya. Maka harus selalu didampingi, ada pembahasan yang hasilnya sama, hasilnya tidak sama, gitu itu, dan semuanya dibahas. Dan selanjutnya bagaimana penulis membahas penyebabnya, membahas dari yang tidak sama itu karena apa yang membedakannya dengan penelitian yang kita lakukan dan penelitian orang tersebut, sehingga menyebabkan hasilnya tidak sama, itu kita bahas. Dan yang sama tadi, kenapa bisa sama? Itu juga kita bahas. Karena konsepnya di bagian latar belakang atau di bagian introduction, kita punya originalitas sendiri. Nah, dan kenapa samanya juga dibahas, karena kita pasti ada perbedaannya ya. Dan dengan perbedaan yang tadi, ternyata kita tetap sama, itu juga kita bahas, itu maksudnya. Selanjutnya di bagian kesimpulan, yang kita lihat adalah apakah kesimpulan itu menjawab semua pertanyaan penelitian yang diajukan di bagian yang ada di bagian latar belakangnya. Jika tidak, kita berikan catatan. Ini belum terjawab terkait ini. Sehingga yang belum terjawab tadi bisa menjadi ide peneliti selanjutnya, yang bagi yang belum terjawab. Ya. Jadi masalah-masalah penelitian yang belum diselesaikan ini jadikan suatu saran dari peneliti untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Ternyata dengan penelitian ini ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab sehingga bisa dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya. Gitu. Selanjutnya bagian referensi. Nah, ini referensinya apakah update? Kalau tidak update, berarti bisa kita bandingkan dengan paper yang sama, tapi kita pilih dengan referensi yang lebih update atau yang lebih terbaru. Nah, itu. Yang terakhir, apakah Anda memiliki ide lain untuk memecahkan masalah yang sama? Itu. Terkait pertanyaan penelitian yang belum terjawab ataupun terkait ide-ide dalam menjawab pertanyaan penelitian dengan metode yang lain. Dan itu bisa dijadikan saran untuk originalitas untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dan jika ada kelemahan dalam paper yang Anda baca, apa kelemahannya? Dan bagaimana saran selanjutnya? Ini semua yang kita lihat dalam melakukan literatur review atau melakukan quality appraisal of research tadi. Jadi, baik paper yang sama,
ya, topik yang sama, hasil yang berbeda. Nah, bagaimana cara kita memutuskannya? Ini yang akan saya ambil, ini yang artikel yang tidak akan saya ambil. Inilah poin-poin yang akan menjadi dasar kita dalam memutuskan artikel tersebut. Kita masukkan inklusi penelitian kita atau kita tinggalkan. Nah, ini langkah-langkah dalam mengelola sitasi lagi. Sitasi itu adalah langkah dalam mengelola daftar pustaka. Dalam kepustakaan ini, tentunya kalau artikel kita browsing internet, ya, terus kita review dengan langkah-langkah quality appraisal dan literatur review tadi, dan filenya kita simpan, ya, dan yang kita akan gunakan dalam pengutipan daftar pustaka untuk menghindari plagiasi, ya, Ibu-ibu. Dan ini, ya, menggunakan artikel pustakanya ini terkait stylenya, ya, cara penulisannya itu kita gunakan sesuai yang ada di panduan. Kalau di skripsi kita, panduan skripsi dari kampus kita, ya. Kalau kita menulis di jurnal, panduan kepustakaan dari jurnal tertentu. Itu yang kita jadikan acuan, ya. Tapi untuk mengelola ini sudah ada aplikasi yang mempermudahnya. Nanti akan diajarkan mungkin di praktikum Bahasa Indonesia nanti dengan Bu Yuli bisa kita gunakan software, bisa yang paling mudah, yang paling umum kita gunakan sekarang Mendeley. Apakah sudah ada yang menggunakan Mendeley, Ibu? Belum, Bu. Ya. Mendeley nanti akan diajarkan, katanya kemarin Bu Yuli membahas itu. Bu Yuli akan membacakan nanti di pelajaran Bahasa Indonesia. Ada Bahasa Indonesia kan Ibu-Ibu? Enggak? Enggak, Bu. Soalnya nggak ada, Bu. Oh, nggak ada ya? Oh, gimana nanti dibahas itu? Atau nanti di materi literatur siapa ya? Mungkin di topik lebih lanjut nanti, di penelitian atau IDM ini ada materi terkait kepustakaan atau tidak? Soalnya kalau dibahas di sini panjang juga materinya itu, Ibu-ibu, untuk praktek Mendeley. Mendeley itu nanti ada satu software yang kita instalkan di laptop, dan kita inputkan data-data terkait daftar pustaka, baik itu nama pengarangnya, ya, atau secara manualnya kita masukkan satu persatu, bisa nama pengarang, judul, penerbit, tahun, atau bisa juga kita insertkan satu filenya, file PDF-nya kita insertkan di situ, dia akan teridentifikasi sendiri nama pengarang dan lain-lainnya, sehingga nanti kita inputkan ke tulisan kita. Dan di Mendeley itu bisa kita sesuaikan nanti dengan style yang diinginkan. Apakah apa style, Vancouver, Harvard, dan lain-lain. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Ibu-ibu? Mungkin itu pembahasan terkait topik kita hari ini, penelusuran literatur dan melakukan literatur review. Kalau tidak, ada tugas terakhir. Ya, karena Ibu-ibu juga sudah menentukan topik ya, topik skripsinya. Jadi, dalam menentukan topik kan sudah membaca-baca juga beberapa artikel. Jadi dari satu artikel yang sudah dijadikan topik skripsinya saja, silakan lakukan systematic review, karena ini juga akan membantu nanti dalam membuat latar belakang skripsinya ya. Nah, silakan dilakukan systematic review, satu artikel saja Ibu-ibu. Dan dibuatkan laporan literatur review-nya. Laporannya, ini formatnya. Dalam Word saja nanti dikumpul ya Ibu-ibu. Ada judulnya nanti identitas, ya. Dalam covernya itu judul tugas, systematic review, artikel, judul ini. Terus identitas mahasiswa, itu judul. Terus halaman informasi paper, nah, itu judul penulis, judul dari artikel, penulisnya siapa, tahun terbitnya kapan, terbitnya di jurnal apa, ya, itu. Ya. Terus isi review nanti di slide selanjutnya. Terus setelah dibahas isi review, kesimpulan dari Ibu-ibu ya ditambahkan, terus dilampirkan juga paper aslinya. Berarti nanti diupload nanti 2 Ibu-ibu. Ya. Review dari Microsoft Word-nya, laporan Microsoft Word-nya, ya, laporan tugas sistematik review-nya dan paper aslinya.
paper asli atau artikel yang direview. Nah, yang dibahas dalam isi review ini dia Ibu-ibu. Atau boleh melihat dari sini. Ya, ini yang lengkapnya. Ya, hampir sama dengan ini, latar belakang, teori dan tujuan. Ini dia. Latar belakang, teori dan tujuan 1 sampai 4. Ya, metodenya, hasil dan pembahasan kesimpulannya. Ini yang diuraikan dalam isi reviewnya. Ya. Terkait artikel yang diambil tadi. Ya, dinilai satu artikel. Oke, bisa dipahami tugasnya Ibu-ibu? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Dan pengumpulannya, ini saya berikan waktu sampai Jumat depan, ya. Silakan diupload di Google Classroom. Diupload saja. Seperti mengupload tugasnya ya, Ibu-ibu. Baik, Bu. Oke. Baiklah, mungkin itu saja kuliah kita untuk hari ini, dan ini adalah pertemuan terakhir dengan topik mata kuliah IBM dengan saya. Mungkin pertemuan kita selanjutnya adalah di ujian nanti, Ibu. Oke. Ujiannya sesuai jadwal nanti dari kampus. Oke. Kapan Sebelum ujiannya, Bu? apa Bu? Jadwalnya, Bu? Iya, Bu. Nah, jadwalnya kita sesuaikan saja nanti informasinya dari kampus Ibu-ibu. Belum lagi. Saya juga belum tahu kapannya. Baik, Bu. Oke. Dan bagi ibu-ibu yang belum upload tugas kelompoknya di Google Classroom, silakan segera, dan tugasnya ini jangan lupa diupload karena ini akan sangat membantu nanti dari hasil nilai ujiannya, ya. Ada persentasenya sekitar 40% membantu dari Baik, nilai Bu. tugas. Oke. Iya, Bu. Ya, ini tugasnya mandiri ya ibu-ibu, berarti semuanya membuat. Oke. Dan tolong jika ada teman-temannya yang kurang terinformasi, diberitahukan terkait tugas kita hari ini untuk dikumpulkan pada Jumat depan tanggal 28 paling lambat malam ya Ibu. Jadi harapkan semuanya Jumat itu sudah terkumpul semuanya, dan ya saya tidak akan sepertinya tidak sempat saya minta 2 kali. Nanti langsung saya rekap, bagi yang tidak mengumpulkan akan saya anggap tidak membuat tugas ya Bapak Ibu. Kita sepakat ya Ibu? Sepakat, Bu. Iya, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Jika ada pertanyaan Ibu-ibu sebelum kita tutup? Ada, Bu. Ya, Maaf silakan. bertanya lagi, Bu. Iya, Bu Dela, silakan. Tentang tadi kan kita mencari jurnal-jurnal gitu kan Bu, kita kumpulkan, terus kita buat review gitu Bu, reviewnya supaya ringkas dan tidak panjang gitu Bu. Jadi kan kita banyak waktu juga mereview paper-paper yang lain gitu Bu. Bagaimana tips triksnya Bu kalau bagi Ibu Bu biasanya Ibu mereview? Ya, memang yang kita utamakan itu adalah keywordnya Ibu. Keywordnya, variabel kita, interest kita dulu. Sudah dapat interest kita, keywordnya, setelah keyword, kita lihat dari judulnya lagi. Sesuai enggak judulnya dengan, baik itu dari variabel, dari lingkup sampel populasi kita, ataupun dari metode penelitian yang kita inginkan. Itu dari ya. Jika dari judulnya sudah, kita lanjut ke abstrak. Memang sampai abstrak kita membacanya Ibu. Ya. Dari abstrak untuk penjelasan lebih lanjutnya ya dari judul tersebut, jika abstraknya cocok, baru yang kita lanjutkan untuk membaca full text-nya. Jadi tidak semua artikel yang kita baca full text Ibu. Jadi jika sudah cocok melalui abstraknya dan hasilnya sesuai dengan rencana untuk menjawab dari topik penelitian kita, baru itu yang kita lanjutkan membaca full text. Baru itu yang kita jadikan artikel yang kita lanjutkan dalam review artikel ini atau quality appraisal tadi Bu. Baik Bu, terkait tugas juga Bu, kan ada di bagian hasil penelitian gitu Bu, kan ada kebanyakan kayak tabel-tabel gitu Bu, dari hasil kayak kuesioner atau apalah, kan ada bagan-bagannya gitu Bu. Kan banyak itu Bu, rasanya tuh hampir penting semuanya Bu. Kalau di bagian kesimpulan oke lah Bu, karena terlalu panjang.
Berarti bagian yang pembahasan atau hasil penelitian ini yang agak panjang, poin pentingnya rasanya Oh, di bagian itu. mananya, Bu. Oke. Makasih, Bu. Ya, kalau penelitian deskriptif itu kan dia menggambarkan, ini kalau penelitian kuantitatif ya, Ibu, kita ambil adalah persentasenya itu. Misalnya menggambarkan 95% pengetahuan Ibu meningkat. Dari situnya saja, bukan tabelnya kita ambil. Lihat dari kesimpulan bawah tabelnya itu. Dia kan membacakan hasil tabelnya. Itu yang kita lihat. Biasanya itu ada di abstraknya. Abstraknya sudah menggambarkan itu. Ada itu kalau deskriptif. Kalau penelitiannya bivariat, baik itu cross-sectional, case control, ataupun cohort, ya, p-value-nya kita lihat Ibu-Ibu. P-value-nya, dia pasti akan menggambarkan p-value. Jika p-value 0,05, kecil dari 0,05, artinya variabel ini ada hubungan dengan ini. Nah, itu. Minimal di abstrak sudah tergambar p-value-nya. Atau p-value dengan besar dari 0,05 sehingga secara statistik tidak ada hubungan antara variabel ini dengan variabel ini. Ya. Dan biasanya kalau di penelitian case control atau cohort itu juga ditambahkan ada dengan OR-nya, odds ratio. Ya, odds ratio itu adalah untuk menggambarkan pengaruh dari variabel. Misalnya odds ratio-nya 2,5 dengan ada 95% CI tulisannya, itu berarti 95% confidence intervalnya sekian-sekian. Berarti kalau 2,5 OR-nya berarti variabel ini mengakibatkan resiko lebih 2,5 kali pada responden dibanding yang tidak punya faktor resiko gitu. Itu pengaruh ya. Dari situ kita lihat, Bu. Oke, Bu. Berarti penting kita masukkan presentasinya gitu. Ya, memang itu hasil yang kita perlukan, Ibu, untuk melihat hasilnya. Misalnya Bu, tabelnya ada 4, 5 gitu ya Bu ya. Ya. Berarti tidak masalah kita masukkan semua presentasi tersebut ya Bu ya. Tidak masalah, Bu. Ya. Baik Bu, makasih Bu. Sama-sama Bu Dela. Ya. Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan Bu Is. Bu, tadi di tugas tuh ada kan halaman judul tuh Bu, cover tuh, terus judul tunggal itu apa Bu? Sebentar. Halaman yang mana, Bu? Oh, judul tugas ini, Bu. Tugas, Bu. Tugas, Bu. Makanya saya bingung, Bu. Iya, judul tugas maksudnya, Bu. Tugas systematic review gitu. Biasa cover biasa ini, Bu. Cover kita, lambang, ya, judul tugas, identitas mahasiswa. Karena untuk ngambil nilainya saya kan perlu identitas Ibu nih, tugas siapa gitu ya. Oke. Cukup jelas ya, Bu? Cukup, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan Ibu-Ibu? Pas, Bu. Pas. Oke, baiklah. Dengan berakhirnya tadi diskusi juga di akhir pembahasan kuliah kita hari ini, kita cukupkan pertemuan kita hari ini sampai di sini. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi insya Allah di ujian ya Ibu-Ibu. Ya, silakan nanti semua bahannya di-download melalui Google Classroom dan saya juga menunggu tugas-tugas Ibu-Ibu untuk dikumpulkan di Google Classroom. Semoga semuanya bisa mengumpulkan dengan tepat waktu ya. Tapi jika ada kendala nanti silakan di WA. Memang dalam pengumpulan tugasnya jika ada kendala silakan di WA sehingga saya juga terinformasi. Oke. Bagi yang tidak memberikan konfirmasi akan saya anggap tidak mengumpulkan tugas. Oke, terima kasih. Baiklah. Ya. Kita cukupkan dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Saya tutup Zoom-nya ya, Ibu. Iya, Bu. Bu.